Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Guru Bahasa Indonesia. Di channel ini kita akan belajar tentang berbagai macam materi bahasa Indonesia. Terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Mari kita simak bersama-sama materi pembelajaran berikut ini. Halo Sobat Pak Guru Bahasa Indonesia semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Oke, kita bahas yang pertama yaitu tentang pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu sesuatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum bukan partisipan manusia. Contoh dari teks eksplanasi yaitu tsunami, banjir, tanah longsor, kemiskinan, virus corona, pengangguran, dan lain sebagainya. Struktur teks eksplanasi. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Yang ketiga, interpretasi. Kita bahas urutan yang pertama yaitu pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi, karena dalam teks eksplanasi itu berisikan tentang proses bagaimana suatu bisa terjadi. Maka di bagian pernyataan umum ini itulah bagian yang mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelasan. Untuk yang ketiga, interpretasi. Pada bagian interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua,
menggunakan konjungsi kasual. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Dan yang kelima, bersifat informatis. Baiklah, kita bahas untuk kebahasaan teks eksplanasi yang pertama, yaitu kalimat pasif. Kalimat pasif adalah suatu hubungan antara subjek dan kata kerja di mana subjek menerima tindakan dari kata kerja atau bentuk kata kerja yang menunjukkan hubungan ini. Jadi pada kalimat pasif itu subjek yang menerima tindakan. Contoh kalimat pasif diantaranya yang pertama, bunga mawar itu disiram Rani agar subur. Nah, di sini bunga mawar ini sebagai subjek, dia dikenai kerjaan oleh Rani. Kemudian yang kedua, anak kecil itu dipukul oleh temannya. Yang ketiga, kaki ayah ketindihan lemari. Nah, ini jelas bahwa dari ketiga contoh kalimat ini pada bagian subjek dia dikenai tindakan. Yang kedua yaitu konjungsi kausal. Konjungsi kausal adalah suatu konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, klausa, atau kalimat yang bersifat saling memberi sebab. Teks eksplanasi juga menggunakan konjungsi urutan waktu. Nah, jadi dalam teks eksplanasi ini juga menggunakan konjungsi urutan waktu. Contoh dari konjungsi kausalitas yaitu yang pertama, oleh sebab itu, sehingga, sebab, karena, kemudian, setelah itu, dan pada akhirnya. Untuk kebahasaan yang ketiga yaitu istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang sesuai konteks kerap digunakan untuk memperjelas definisi, hubungan sebab akibat, ataupun kronologi terjadinya suatu fenomena. Contoh istilah ilmiah, analogi. Nah, di sini istilah ilmiahnya yaitu analogi yang memiliki arti persamaan atau persesuaian. Yang kedua, andragogi, ilmu tentang tata cara orang belajar. Yang ketiga, aksentuasi, pengutamaan, penitikberatan, penekanan. Yang keempat, alienasi, itu memiliki arti terasingkan. Dan yang terakhir, yang kelima, apresiasi, yaitu penghargaan. Untuk yang selanjutnya, yang keempat, yaitu kata kerja material. Kata kerja material atau verba material merupakan kata yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Kata kerja material menunjukkan perbuatan atau peristiwa. Jadi di dalam teks eksplanasi itu kata kerja material di sini menunjukkan perbuatan atau. Contoh kata kerja material. Yang pertama, kakak sedang membaca buku di ruang belajar. Nah, di sini kata kerja materialnya yaitu membaca. Kemudian yang kedua, Aldi menulis jadwal pelajaran sekolah.
Kata kerja materialnya yaitu menulis. Yang ketiga, ade mewarnai di buku gambar. Ya, kata kerja materialnya yaitu mewarnai. Dan yang keempat, ibu memotong cabai di dapur. Sini sudah jelas kata kerja materialnya yaitu memotong. Kemudian yang terakhir, yang contoh yang kelima, kakak menyapu kamarnya yang kotor. Nah, ini juga sudah bisa kita ketahui yaitu kata kerjanya menyapu. Selanjutnya yang kelima yaitu bersifat informatif. Maksudnya adalah segala sesuatu yang disampaikan pada teks eksplanasi bersifat informatif atau menerangkan. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video-video pembelajaran dari Pak Guru Bahasa Indonesia. Semoga kalian semua tidak bosan dengan video-video pembelajaran yang ada pada channel ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan menyajikan video-video pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk kita semua.